Halo Sobat Komunikata semuanya, dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Queen University Center for Business Venturing dan dirilis oleh Forbes pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki culture atau budaya yang baik itu akan memberikan pengaruh pada peningkatan harga sahamnya sebesar 65%, ya, turnover karyawan menjadi turun sebesar 25%, dan perusahaan tersebut menjadi incaran ya dari para pencari kerja, produktivitasnya naik 15%, serta kepuasan pelanggannya juga meningkat sekitar 30%. Sebegitu penting, sebegitu urgennya penerapan sebuah culture di organisasi atau perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber dan akan berbincang-bincang dengan beliau mengulas tentang culture dan penerapannya di perusahaan ataupun organisasi. Nah, seperti apa perbincangannya? Jangan lewatkan, tonton terus video ini sampai selesai. Selamat datang Kak Merza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Pak Denny. Apa kabar? Saya Alhamdulillah juga baik. Jadi sedikit flashback-nya, saya ketemu dengan Kak Merza ini di sebuah aplikasi learning, kalau nggak salah ya Kak Merza ya. Iya, Kita ada aplikasi learning yang basisnya waktu itu Kuala berbasis di Lumpur. Kuala Lumpur, dan ada trainernya dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, dan ada India juga kalau saya nggak salah. Nah, ada India juga. Iya, Sekarang Pakistan malah juga. Pakistan malah. Dan Ya, kita tergabung di trainer Garuda, ya, istilahnya untuk sebutan bagi para trainer fasilitator yang berasal dari Indonesia. Dan iya. sejak di situ apa ya, saya nganggap Kek Merza ini cukup unik karena pertama panggilannya, beliau udah membranding diri dari awal dipanggil Kek Merza seperti Kakek. itu, kakek Kek Bilangnya Merza. kakek. Jadi Ya. semua teman-teman trainer fasilitator di grup manggil beliau dengan sebutan Kek, dan beliau mengaku sebagai pengacara, yang pengangguran banyak acara kata, karena memang Pensiunan. pensiunan, sorry, Pensiunan pensiunan gaul banyak pensiunan acara. pensiunan gaul banyak acara, karena Ya. memang saya lihat beliau aktif juga menulis di blog Kompasiana, dan aktif juga berbagi di beberapa grup WhatsApp, aktif juga di Instagram, dan ya YouTube-nya juga ada. Nah, nanti kita akan coba bincang-bincang lebih lanjut. Tapi sebelumnya mungkin Kak Merza bisa cerita sedikit dulu ya mengenai background pekerjaan dahulunya, kesibukan kesibukan saat ini. Silakan Kak Merza. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk semua. Bertemu dengan Kakek Merza, pensiunan gaul banyak acara. Baik, saya dulu kuliah awalnya di Fakultas Hukum. Dan saya kuliah di Fakultas Hukum itu karena ya nggak dapat tempat kuliah yang lain gitu. Ya biasa dulu kan karena saya IPA pengennya di ITB gitu ya, teknik. Tapi ya nggak lulus. Terus saya juga di swastanya saya ngelamar teknik sipil sama hukum. Lulusnya di hukum gitu. Bukan di hukum di penjara ya, di Fakultas Hukum. Nah, akhirnya ya saya kuliahlah di Fakultas Hukum, tapi saya lebih banyak ngambil waktu itu memang Fakultas Hukum itu ada prodi-prodinya. Kalau sekarang kan satu aja ya dulu. Jadi ambil keperdataan, subjurusannya perdata ekonomi. Jadi memang saya lebih ininya ke ekonominya gitu ya, hukum ini. Dan kemudian ketika lulus ya saya dari beberapa lamaran, kemudian ada yang duluan diterima, saya diterima di sebuah bank untuk ikut program manajemen trainee. Ya, jadi kalau di tentara kabrinya. Ya, jadi kemudian ya saya ikut selama setahun di manajemen trainee. Ketika tes bakatnya itu ya, jadi saya ternyata lebih cocoknya itu di finansial daripada di legal gitu.
Nah, akhirnya ya saya ikutlah beberapa sertifikasi oleh lembaga perbankan tersebut sampai ke luar negeri juga untuk memperdalam finansial dibandingkan itu. Jadi saya satu-satunya yang di bidang finansial itu yang dari Fakultas Hukum. Biasanya dari ekonomi pun jarang gitu. Waktu itu yang banyaknya justru anak-anak teknik, anak ITB dan IPB. Makanya dulu kan diplesetkan Institut Perbankan Bandung dan Institut Perbankan Bogor. Nah, S2-nya saya baru di IPB gitu. Jadi terbalik gitu kan, baru ambil sosial ekonomi di IPB. Nah, kemudian ya selama di perbankan itu saya nggak pernah di bagian hukum gitu. Kan di bank ada juga untuk hukum, untuk di legal, pengikatannya legal segala macam. Kalau ada investasi dan segala macam untuk urusan dengan nasabah, pembiayaan, kredit itu kan pasti melalui legal. Tapi saya tidak pernah ilegal. Tapi mungkin karena latar belakang saya legal, jadi saya ikut memahami lebih daripada yang para finance-nya yang itu. Jadi kemudian kan saya dapatkanlah menjadi account manager gitu kan, untuk mengelola akun-akun di bank gitu awalnya. Jadi lebih banyak urusan saya memang di finansial, dan kemudian seiring berjalannya waktu ya saya kemudian ya setelah jadi Pak Cabang itu ke kantor pusat, saya malah di rolling di berbagai departemen gitu, memimpin berbagai departemen, bukan hanya di bagian bisnis saja, tetapi juga karena ada menjalankan bisnis, kemudian di R&D gitu, Research and Development, karena kalau dulu kan terkenalnya R&D itu tempat orang buangan gitu ya, orang-orang yang ini terus karena ada masalah ada itu di situ. Nah, waktu pas itu kan kita memang mulai terjadi perubahan karena R&D itu justru yang harus kuat, bukan tempat orang-orang buangan kan. Di situlah saya boleh ini lagi belajar 10 tahun saya di sana, dan disitulah saya ikut membangun jaringan waktu saya di bank itu gitu. Jadi selama saya mengepalai departemen itu saya sempat ikut membangun 600 cabang di seluruh Indonesia gitu. Jadi hari-hari saya malah jarang di Jakarta di kantor pusatnya, hampir tiap hari keliling, malah kadang pagi saya misalnya di Jakarta, siang di Makassar, malamnya di Papua besoknya. Jadi nah, waktu itu lagi pengembangan betulan itu, kemudian bank saya di bank di syariahnya, jadi kan lagi pengembangan bank syariah kan, jadi pengembangan ke seluruh cabang, jadi saya keliling lah di situ ya. Ya alhamdulillah jadi pengalaman juga untuk keliling-keliling Indonesia. Saya sudah menjelajahi lebih kurang 420 kabupaten itu dari 500 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mungkin jarang-jarang lah orang yang sampai kabupaten yang dia singgahi di Indonesia di 34 provinsi ya. Waktu itu masih 34 provinsi. Sekarang kan katanya mau ada tambahan lagi. Ada terakhir Kalimantan Utara lagi. Nah, kemudian saya juga waktu itu punya niat juga kan, karena lihat orang kalau pensiun itu pas di usia pensiunnya terus tiba-tiba banyak yang post power syndrome pas itu. Jadi saya nggak mau juga seperti itu. Kemudian saya punya niat, jika saya sudah umur 51, sudah bisa ambil pensiun ini, saya akan pensiun untuk mencari pengalaman lain yang bisa ikut bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga bisa jadi orang yang benar-benar merencanakan. Nah, kebetulan kan keluarga besar saya punya beberapa bisnis, dan melihat saya itu juga kebetulan waktu itu butuh, ya saya ikutlah membangun sebuah rumah sakit di Pekanbaru. Ya, jadi mulai dari perencanaannya, kemudian membangun sistem dan segala macam, mengajak orang-orang yang paham terhadap rumah sakit,
Kemudian sehingga tambah lagi kan ilmunya dari perbankan ke perencanaan rumah sakit. Terus saya ya sampai rumah sakit itu jalan setahun, dan itu baru saya tinggalkan diserahkan kepada tim yang memang pakar dalam manajemen rumah sakit. Karena itu kan sudah jalan ya. Kan tinggal menjalankan sistem yang sudah ada iya, ya. Kalau langsung mereka kan orang-orang kesehatan kan dia ya tidak seini dengan orang-orang yang memang di bidang perencanaan, karena saya kan udah 10 tahun kemudian perjalanan. Nah, ketika di bank juga berkembanglah yang namanya change and transformation itu ya. Perusahaan-perusahaan yang sukses itu kan selalu change and transformation-nya berhasil. Dulu lebih fokus ke change-nya, sekarang kan ke transformasi. Transformasi itu lebih orang mengatakannya kepada culture transformation, atau untuk membangun budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, jadi di grup saya waktu itu di Mandiri, jadi kita membangun culture itu untuk lebih kuat. Jadi Mandiri itu termasuk salah satu yang culture-nya kuat, karena dia termasuk yang pertama di perbankan yang membangun corporate culture. Nah, awalnya kan karena ahlinya nggak ada, kan itu datang dari luar negeri, ya, dari orang-orang Harvard dan segala macamnya, beberapa tim itu. Nah, sehingga saya kan banyak belajar di sana. Saya nanganin yang untuk syariahnya. Nah, jadi dari situlah saya makin belajar. Nah, meskipun sekarang saya udah ngambil pensiun itu, saya tetap memperdalam corporate culture itu. Dan ya jadinya sekarang saya lebih banyak membantu beberapa perusahaan selama di perbankan untuk menata corporate culture-nya. Karena anggapan orang corporate culture itu sekedar value statement yang sudah diciptakan, kata-katanya bagus, kemudian ditempelin di dinding-dinding kantor, diteriakan yel-yelnya, lalu disematkan pada website, udah dianggap itu udah selesai. Atau bahkan diadakan kick off dengan mengundang artis-artis sebagai dutanya. Nah, itu kan kurang tepat gitu, karena artis itu kan dia tidak orang dalam, mana dia paham terhadap duta itu, sehingga akhirnya keluar uang miliaran rupiah, tetapi begitu setelah dilakukan evaluasi setahun 2 tahun, kemudian setahun belum terlihat, 2 tahun enggak juga terlihat, ya karena ternyata tidak dibangun sistemnya, hanya dibangun simbol-simbolnya saja gitu. Simbol-simbolnya pun simbol-simbol yang sempit, hanya artepak itu tadi. Itu hanya masalah value statement, player-player yang ditempelin di dinding-dinding, dan player-player yang ada di lobi-lobi bank, dan disematkanlah pada website-website. Nah, jadi itu sementara nggak dijalankan, ya tetap aja tidak akan berhasil. Lebih banyak ke hal-hal yang sebenarnya bersifat seremoni ya, Kak Merza ya. Iya, seremoni, dan cuma menciptakan sampai batas statementnya. Jadi karena sekarang itu dalam sistem manajemen harus lengkap visi, misi, dan values gitu kan. Kalau dulu kan orang hanya kenal visi misi, sekarang kan visi PMV gitu ya, visi misi values. Nah, jadi untuk melengkapi itu aja kalau yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kesempatan lah bagi konsultan-konsultan yang pintar menata itu, ya, tapi dia tidak sampai ke internalisasi dan implementasi. Jadi sehingga jadilah itu bagus, tetapi ya sekedar jadi hiasan aja dengan bayaran yang sangat mahal. Istilahnya hanya kalau ibarat buku hanya bagus di cover aja ya, cover saja, sedangkan isinya justru tidak menyentuh substansi yang diinginkan. Berdasarkan pengalaman Kak Merza nih yang cukup boleh dibilang kan cukup lama lah ya menangani khususnya masalah corporate culture ini, mulai dari ketika aktif bekerja di bank, setelah pensiun, Kak Merza juga masih bergerak ya, salah satunya di transformasi budaya ini atau culture transformation ini. Menurut dari sekian banyak pengalaman, menurut Kak Merza
apa ya poin penting sih ya, poin penting ataupun prinsip dasar yang harus dipenuhi dulu supaya transformasi budaya itu bisa teraplikasi sesuai dengan yang diharapkan kayak. Iya. Jadi yang perlu pertama kali itu tentu adalah mindset yang sama di antara semua atasan gitu, bahwa merubah values menjadi corporate culture itu bukan seperti membalik telapak tangan, dan itu bukan pekerjaan yang sifatnya silo itu, atau pekerjaan yang sifatnya unit per unit, tetapi harus dilakukan secara holistik dan melakukan kolaborasi. Dan itu bukan hanya tadi menciptakan value statement terus merasa itu sudah menjadi corporate culture. Itu kan baru hanya values yang disepakati. Karena untuk menjadi values ke corporate culture itu ada tiga unsur yang menjadikannya menjadi dia corporate culture. Yaitu pertama simbolnya tadi ya sebagai values, kemudian value statement, kemudian bagaimana melakukan kick off-nya, acara-acaranya, kemudian simbol-simbol komunikasi antara direksi dengan semua insan perusahaannya, acara-acaranya, dan segala macam yang sifatnya simbol-simbol. Kemudian ada sistem. Nah, sistem inilah yang menentukan. Sistem itu terkait banyak hal, harus holistik, nggak bisa satu saja. Orang kadang menganggap sistem itu hanya sistem HR gitu, atau sumber daya manusia. Jadi yang ini kan hanya departemen SDM. Padahal manajemen SDM itu adalah di ujungnya gitu. Bagaimana untuk setelah terlaksananya internalisasi, bagaimana mengukurnya sehingga efektif terhadap performance gitu, terhadap kinerja. Karena ujung-ujungnya corporate culture itu adalah kinerja, bukan tadi hura-huranya itu, bukan tempelan-tempelan di dinding, itu kan hanya simbol-simbol. Nah, kemudian itu harus menjadi membentuk perilaku. Dan membentuk perilaku itu kan tidak hari ini ditempelkan nilainya gitu ya, misalnya profesional, terus tiba-tiba besok semua orang jadi profesional kan, atau excellent, tiba-tiba besok semuanya excellent, atau kayak saya amanah, tiba-tiba semuanya jadi amanah, dari yang perusahaannya misalnya masih terima riswah, terima meja, terus akan langsung berubah. Kan harus values itu harus diinternalisasi, kemudian diimplementasi. Nah, untuk terinternalisasi dan terimplementasi kan harus ada sistemnya, baik sistem kerjanya. Apakah nilai-nilai itu cocok dengan SOP yang sudah ada saat ini gitu. Kalau nggak ada berarti kan SOP-nya harus diganti. Apakah misalnya baik SOP, apakah dengan tata risk manajemennya cocok, dengan compliance-nya, governance-nya ya. Kan sekarang karena perusahaan harus ada di RC ya, governance, risk management, dan compliance. Apakah itu cocok dengan nilai-nilai yang ada? Kalau tidak cocok kan berarti harus ada perbaikan lagi kan untuk di situ sehingga dia cocok. Jadi misalnya sebuah perusahaan misalnya menjanjikan kepada konsumennya anggap bank lah gitu ya, ada pembiayaan yang selesai dalam 24 jam misalnya. Tetapi SOP-nya nggak memungkinkan untuk melakukan 24 jam karena dari si relation officer-nya untuk sampai ke supervisor-nya aja butuh waktu 3 hari misalnya. Karena SOP-nya memang begitu kan, SOP juga nggak boleh dilanggar dong. Berarti kan yang harus diganti apa? SOP-nya kan. Sehingga itunya tercapai, SLA-nya, agar misalnya nilai excellent tadi bisa terpenuhi. Nah, itu yang nggak disadari. Mereka maunya, oh udah, kalau udah ada tuh di dinding. Misalnya apa gitu ya. Kadang namanya serem-serem gitu. Tapi nggak bisa. Jadi dalam membuat values itu juga harus dipikirkan
bahwa yang memang realistis yang bisa digunakan gitu dan bisa mencapai untuk ke seluruh insan perusahaan yang ada. Ini kan sebenarnya budaya itu kan untuk mempersatukan perbedaan sehingga untuk mencapai performance terbaik sehingga perusahaan itu akan menjadi bisa ikut dalam competitive sustainable competitive advantage. Ya, bukan hanya sekedar mungkin perusahaan itu yang kita lihat kemarin-kemarin kan ada startup yang 2 tahun pertama sukses, wah, Betul. segala macam. Tahun ketiga mulai turun, tahun keempat tutup karena tidak disertai dengan values yang dijadikan budaya perusahaan di sana. Jadi sebuah perusahaan itu tidak cukup hanya modal besar, mungkin modalnya pas-pasan itu lebih teruji, tapi dengan dia membangun culture yang dengan nilai-nilai yang benar-benar sudah disepakati. Nah, itu yang kita lihat perusahaan-perusahaan yang umurnya bertahan terus. Itu ya karena mereka punya nilai-nilai yang menjadi budaya. Seperti Astra itu kan mereka punya catur dharmanya gitu ya. Iya. Itu kan berjalan dengan baik gitu. Meskipun ada masa-masa yang orang dihantam oleh para perusahaan baru, newcomers, mereka tersaing, tapi nggak lama kemudian dia juga tapi tetap akan bertahan. Ya kan, coba aja kita lihat berapa banyak serangan-serangan yang itu. Lama serangannya mundur aja dia tetap bertahan gitu. Itu karena kuncinya adalah bagaimana membangun corporate culture yang kuat. Dan corporate culture yang kuat itu juga harus tetap dijaga. Jadi contohnya dulu Citibank kan juga punya culture yang kuat, tapi ketika dia di take over oleh grup lain gitu, itu dia tidak dibeli dengan nilai-nilainya gitu. Jadi dibiarkan itu akhirnya ya cukup jatuh gitu ya, karena orang-orang yang di sana pun terlena dengan nggak mempedulikan lagi nilai yang lama. Tapi contohnya Astra dulu kan itu punya individu lah, kelompok individu. Kemudian konsorsium yang membeli yang tanda kutip juga dengan nilai-nilainya. Sampai sekarang bertahan dan makin maju. Dan ada catur dharmanya nggak hilang sampai sekarang, siapapun yang memiliki perusahaan itu. Nah, untuk seperti contoh Astra atau Toyota, the way of Toyota itu kan tidak segampang itu. Mungkin dulu Astra karena lebih banyak menangani Toyota, jadi dia belajarnya kan ke Toyota. Ya, jadi Toyota sampai sekarang berapa banyak gempuran mobil-mobil baru atau apa, dia tetap aja bertahan. Tapi kalau kayak gitu, seperti kayak Merza bilang tadi kan harus ada saling keterkaitan. Ya. Iya. Jadi harus ada saling keterkaitan, termasuk dengan berbagai proses bisnis yang ada di, kalau kita ngomong perusahaan, dengan semua justru proses bisnis. Kuncinya di proses bisnis itu sebenarnya kan, karena kan perusahaan itu apa? Itunya kan bisnis untuk mencapai performance kan. Iya. Jadi betul. Itu kan adalah jalannya gitu, salah satu jalan untuk mencapai itu kan. Tapi jadi, kan biasa kan ada anggapan begitu, Kemerza, ketika sebuah proses bisnis yang sudah berjalan dengan SOP yang dianggap sudah bagus selama ini, untuk mensinergikannya untuk supaya relate dengan culture. Seperti kayak Merza bilang tadi, kalau kita pengen menerapkan culture, misalkan yang yang diturunkan lagi dalam bentuk service level agreement-nya gitu, yang contohnya di bank untuk pelayanan mereka harus dalam 24 jam. Tetapi SOP-nya nggak mendukung. Hari baru selesai. Iya, berarti kan SOP harus dirubah. Jadi sebagian orang kadang-kadang kan beranggapan, wah, budaya ini justru bikin ribet karena kita udah nyaman dengan SOP yang udah ada selama ini. Itu dia yang jadi masalahnya kan itu. Dan dunia, apalagi sekarang perputaran dunia, itu sangat cepat kan. Dulu kan kita waktu sebelum pandemi lagi persiapan perubahan untuk menyongsong IR 4.0 ya, revolusi industri
2024. Iya. Dan itu kan diperkirakan tahun 2025 atau 2023, mulainya 2025 fixnya. Tapi tiba-tiba 2020, akhir 2019 terjadilah pandemi yang mengharuskan orang kerja dari rumah. Sehingga yang tadinya itu hanya bayangan kerja di rumah, kerja di lain tempat, dipercepat gitu. Nah, itu kan juga harus disesuaikan seperti apa SOP-nya, budayanya kan tetap aja nggak mungkin pakai SOP-nya, SOP kerjaan di tempat tetap gitu ya, atau di ini. Pasti kan ada itu. Tapi bukan berarti budayanya hilang kan. Budaya Astra misalnya, dia tetap pakai budaya Astra, tapi untuk bekerja yang di ini kan, karena pengawasannya kan udah beda. Kalau kita masuk ke kantor, temu muka gitu di situ. Iya. Kalau di rumah ya nggak kelihatan kan, meskipun itu bisa aja dengan teknik segala macam. Tapi sekarang yang dilihat bukan masalah kehadirannya lagi, tapi adalah kepada sejauh mana pencapaian timeline-nya kan gitu. Betul. Nah, nilai-nilainya kan tetap sama yang harus dilakukan. SOP-nya nggak mungkin SOP bekerja di fix tempat itu. Nah itu sama kalau perusahaan minyak kan sudah memang udah biasa ya. Iya, mereka ada sistem remote ya. Sebelum itu juga dia ada yang hari dia masuk berapa minggu gitu kan, ganti-gantiannya gitu kan. Ada yang seminggu, ada yang 3 minggu seminggu, ada yang itu kan tentu aturannya berbeda. Ketika dia tidak berada di tempat kerjaan, bukan berarti dia bebas kan gitu. Ada ininya karena dia punya kewajiban untuk pekerjaan secara keseluruhan. Nah, berarti kan memang ya, apalagi dengan perubahan cepat itu SOP itu nggak bisa SOP-nya dipertahankan kalau kita nggak mau ketinggalan. Ya kalau kita mau tetap itu ya orang berubah gitu ya, nggak berubah. Itu menyebabkan kita akan tertinggal gitu. Kalau tertinggal di bisnis, kalau sudah tertinggal artinya itu udah menuju lonceng kematian kan gitu. Tapi begini, Kemerza, kan apa ya, seperti yang kita ketahui lah, bahwa seperti kita kan juga ngomong tadi, mungkin untuk culture ini sendiri tidak mungkin penerapannya dalam semudah membalik telapak tangan gitu kan. Iya. Dan kalau kita hubungkan di dunia learning, kita kan mengenal ada apa SKA, skill, knowledge, sama attitude. Kalau untuk culture ini kan sudah masuk ke ranahnya attitude nih, nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari. Nah, terkait dengan ini, kayak saat ini kan perkembangan teknologi kan begitu cepat ya. Orang bilang apa yang mungkin hari ini dengan besok pun kita akan sulit untuk memprediksi. Pengaplikasian culture tersebut ya nggak mungkin dalam waktu cepat gitu kan. Sebuah tantangan berarti untuk penerapan culture kan. Ya, jadi kan dulu waktunya lambat, sekarang juga harus dipercepat gitu kan. Ada proses belajarnya. Jadi belajarnya nggak bisa lama-lama gitu kan. Belajarnya juga harus cepat. Kalau lama-lama udah keburu ganti lagi kita ini. Jadi kan sekarang itu kan kita juga dituntut untuk belajar setiap saat. Dulu kan orang udah lulus dari itu udah merasa wah udah saya udah belajar ini. Sekarang kan nggak cukup dengan misalnya dari perguruan tingginya, apalagi memang perguruan tinggi yang ada tidak memungkinkan untuk menyiapkan orang siap kerja gitu kan ya, tapi kan siap untuk dididik kembali. Nah kan dulu aja juga dia harus melakukan berbagai macam training segala macam untuk menemukan yang baru. Nah sekarang berarti prosesnya harus dipercepat, makanya kan sekarang semua harus dilihat sertifikasinya daripada sekedar kesarjanaannya, meskipun dia IPK-nya 4 gitu, nggak ada nilai B-nya, A-nya, belum tentu dia digunakan kalau dia ternyata nggak banyak sertifikasinya. Makanya anak-anak sekarang kan di kuliah aja, kalau dia di kuliah-kuliah yang swasta yang ini atau perguruan tinggi negeri yang top 10, itu kan mereka mempersiapkan sertifikasi samping kuliah biasa. Kuliah biasa itu kan hanya untuk dasarnya, karena untuk mereka bersaing di dunia nyata gitu. Jadi cara belajarnya yang harus juga cepat, nggak bisa ya nanti lambat, ya nanti udah harus
ambil pelajaran baru lagi. Jadi prosesnya tetap aja seperti itu. Cuman ini ritmenya yang jadi dipercepat. Percepat ya. Dan Iya. Saya pernah dapat, saya lupa dari mana sumbernya, semacam statement juga yang mengatakan kalau culture ini dia untuk penerapannya itu kan top down ya. Karena penerapannya top down gitu, seberapa penting peran ataupun keteladanan dari entah itu pimpinan, atasan atau manajemen supaya culture ini bisa diterapkan di perusahaan tersebut dan memberikan dampak yang sesuai dengan yang diharapkan, kayak. Iya, sangat penting ya, karena di dalam culture itu pemimpin adalah role modelnya. Jadi nggak bisa hanya ngomong gitu. Kalau dulu kan yang penting saya udah ngomong gitu, nggak bisa. Mereka akan lihat, apalagi dengan era keterbukaan sekarang ya, dengan dia lihat dari kalau dulu kan harus masuk kamarnya, sekarang kan bisa dilihat dari media sosialnya, dari itu segala macam bagaimana perilakunya. Jadi kita nggak mungkin menuntut perilaku orang bawahan kita, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Ya, mereka juga akan seperti itu gitu. Nah, makanya di generasi Z yang sekarang mereka nggak mau dibegitukan. Dia penting apa contohnya gitu dilihat. Kalau dulu mungkin generasi Y itu juga udah mulai ini merontakkan. Generasi X sama generasi baby boomer masih lebih banyak takutnya kan gitu. Nanti kalau saya ini nanti saya dipecat, saya cari kerja lagi susah ini. Kalau anak sekarang generasi Y apalagi generasi Z nggak peduli terhadap itu, nggak cocok, ya udah besok kita pikirkan besok gitu. Nggak ada soal takutnya. Oh, nanti apa kata orang. Mereka nggak peduli kata orang. Kalau kita kan masih ini, nanti orang tua ngomong apa, terus orang tua malu anaknya ini segala macam, itu akhirnya apa yang ikutkan. Nah, jadi sebagai pemimpin ya harus menjadi role model terhadap nilai-nilai yang ada. Jadi makanya kalau ada saya menangani beberapa tempat, ya setiap ganti direksinya ganti values-nya. Ya akhirnya di bawahnya bilang, ayolah paling nanti ganti lagi. Mereka cuma sampai tadi batas simbol pun juga artefak. Rasanya udah bangga merubah, tapi nggak ada proses internalisasi dan implementasinya. Bagaimana menjalankan nilai-nilai itu, lalu bagaimana menilainya, bagaimana dampaknya terhadap kinerja, bagaimana dampaknya terhadap image perusahaan, itu enggak. Jadi cuman hanya ya namanya values statementnya mentereng-mentereng, itu tadi bayarnya mahal-mahal, tapi setelah berjalan ya nggak ada yang dirubah. Nanti ganti direksi, ganti lagi. Nah itu yang sebenarnya harus dihindarkan. Kayak yang udah apa tuh kan dia tidak berubah-ubah, nilainya tetap aja itu. Cuman ya situasi kondisi berubah, ya ada hal-hal yang disesuaikan dengan kondisi, tetapi nilainya tidak berubah. Ya seperti kita misalnya orang tua, kita melarang anak kita ngerokok, tapi kita ngerokok di depan dia. Ya dia paling takut di depan itu begitu di teras saja dia ngerokok. Ya orang tua dia ayah ini ngerokok, dia ngelarang-larang kita, ngomongnya nggak itu. Kan nggak itu. Meskipun misalnya dulu kita ngerokok, kan kita bisa bilang dulu ayah ngerokok tuh gini, ternyata nggak bagus, nggak sejak sebelum kamu lahir atau setelah kamu lahir atau apa. Tapi dia lihat waktu dia masanya dia ngerokok itu dari kecil, itu dia nggak lihat gitu kan, dia lihat contoh yang memang itu atau yang lain-lain lah misalnya, wah kita harus jujur ini, dia lihat ayahnya nggak jujur, lagi berdagang suka ngurangin timbangan, gimana anaknya mau itu. Sama di sebuah perusahaan itu orang tuanya kan adalah para eksekutif itu BOD ya kalau di kantor pusatnya, untuk turun ke bawahnya kan nanti divisi, kepala divisi, cabang berarti kan yang jadi orang tuanya kepala cabang, di cabang pembantu ininya orang tuanya itu, di unit kerja di cabang itu berarti kan itu kan sampai turun ke bawah, nggak bisa nanti kan udah dikasih ya dari bawah dong yang ini, nggak bisa. Dalam namanya budaya itu
dalam budaya masyarakat pun kan juga kita melihatnya contoh dari orang tua kan, Iya, orang-orang terdahulu kan, dari generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang itu justru terbentuknya karena generasi sebelumnya kan. berarti itu Jadi yang dibilang orang bahwa organisasi itu sebenarnya adalah bayang-bayang dari pemimpinnya, seperti itu kali iya, ya, ya. iya. Jadi Itu kan kalau kita kan bicara sekarang kan bicara dari sisi ini tentu orang tua. Nanti kalau kita iya, bicara kepada sebagai anak buah tentu kita harus punya jati diri juga kan. Enggak betul. bukan atasan kita buruk terus kita mau terjerumus ikut buruk gitu kan. Harus kita bagaimana kita menjadi pembaru. Jadi ya lihat dari sisi mana kita ininya gitu. Kalau dari sisi perusahaannya, dari dia sebagai atasan, dia harus dari diri dia. Jadi nggak bisa bawahan juga ini, wah atasannya nggak gini, jadi saya ginilah. Atasannya berbuat dosa, jadi saya berbuat dosa kan. Berarti dia nggak punya jati diri kan, yang sebagai yang di bawahnya gitu. Jadi semuanya dia di bawah dia harus punya jati diri, tapi yang di atas juga harus Juga harus memberi memberikan contoh dan contoh. Ya, keteladanan ya. nah, di bawah kita harus bangun juga dengan nilai-nilai ini. Mereka punya jati diri, gitu. Jadi siapapun yang memimpin, kalau dari sisi bawahan itu tidak masalah. Yang penting dia ini dengan nilai, kan gitu. Misalnya kan kita kalau bagi yang beragama Islam, kan bukan karena teman-teman saya nggak sholat, lingkungan saya, bapak saya nggak sholat 5 waktu. Tapi kalau saya sholat meskipun orang tua saya tidak sholat, kan berarti saya pembaru. Karena saya tahu nilai-nilainya bukan karena orang tua saya itu. Terus saya jujur ini dalam ajaran agama diajarkan. Kan nilai-nilai agamanya kan Iya, yang tapi kan kita jalankan. kalau ketika diaplikasi di lapangan, ketika kita berbeda dengan kebanyakan orang, biasanya kan kita yang di semacam jadi musuh bersama jadinya kayak. Ya itu yang harus ditanamkan, itulah namanya budaya perusahaan. Ada uh, internalisasi yang untuk keseluruhan, ada yang itu jadi bermacam-macam. Makanya dibilang nggak segampang balik telapak tangan itu, Iya. ya itu tadi gitu. Ada proses-prosesnya, ini proses untuk induction, ini proses untuk anak baru, ini untuk proses pegawai existing, ini pegawai yang akan ini ada. Cuman orang kan kebanyakan perusahaan itu sudah puas dengan dia membuat values, dianggap itulah budaya perusahaan. Itu kan baru hanya share values atau values yang disepakati untuk dijadikan nilai-nilai membangun budaya perusahaan. Tapi harus ada sistemnya. Apa sistemnya? Sehingga bisa membangun sebuah perilaku dan ujung-ujungnya adalah membangun Meningkatkan performance kinerja, performa. perusahaan Ya. ya, sehingga menjadi perusahaan yang sustainable, competitive, advantage. Itu aja sebenarnya. Gampang Dan sih itu, cuman iya, kan penjalanannya yang orang tidak mau melalui prosesnya itu yang suka terlupakan kan. Jadi sibuk ini segala macam, ya namanya sibuk ya semua tetap sibuk, tapi kita mau sibuk cuman dalam waktu setahun 2 tahun atau mau sibuk itu untuk hasil sepanjang hayat gitu. Jadi sepanjang dunia ini ada, perusahaan itu tetap ada, eksis gitu. mungkin selama Kemerza menangani berbagai klien, membantu lah istilahnya, Ya, memberikan advice ke beberapa perusahaan. Tantangan ya, terbesar dalam penerapan budaya ini kira-kira seperti apa, Kak? ya itu tadi tantangannya, mereka menganggap itu seperti membalik telapak tangan gitu kan. Terus yang susah untuk mau bersatu gitu kan. Jadi mengerjakannya itu tidak lepas sendiri-sendiri. Itu kan urusan unit lain, bukan urusan unit saya. Padahal yang namanya culture itu kan harus kait-mengkait. Nggak bisa yang jalaninnya gini, yang ini. Kan suatu bisnis itu seperti roda berputar. Kalau satu nggak cocok di jari-jarinya, kan tidak akan jalan gitu. Misalnya jari-jari sepeda, beda satu itu jari-jarinya, komponen jari-jarinya, kan tidak akan Iya. bisa jalan meskipun itu yang paling bagus dari emas ini, tapi ukurannya segala macamnya tidak sesuai, nggak akan
jalan, meskipun itu tuh kan ada ratusan itu kan ya ininya komponen jari-jari yang sama itu, tapi tidak ya ini tidak jalan gara-gara satu nggak jalan semua. Nah sama dengan perusahaan nggak jalan itu ya nggak jalan rodanya berarti kan nggak maju dia malah mandek. Mandek ya berarti malah, berhenti. Iya. Kalau perusahaan Anda berhenti artinya apa? Tutup habis. Jadi ya begitu apa istilahnya begitu penting sebenarnya culture itu ya kayak ya. Iya. Karena bagi apa ya karena kemarin saya ada juga baca hasil dari Queen University Center for Business yang katanya sempat mengadakan riset masalah culture ini, malah dampaknya itu sampai ke kenaikan harga saham, masalah turnover, masalah engagement karyawan gitu. Iya. Padahal istilahnya kan banyak kita yang beranggapan wah culture ini kayaknya apalagi nih yang kita harus rubah jadi beban gitu kan. Lain-lain itu hanya cabang-cabangnya kan. Orang sibuk dengan engagement management. Ya kalau culture-nya nggak benar mau apaan kita mau engagement gitu kan. Talent management ini culture-nya nggak bagus sana apapun kita ya talent-talent yang bagus akan cepat pergi. Jadi employee turnover-nya sangat tinggi gitu kan. Ya kemudian dalam masalah penlevelan kepangkatan itu segala macam budayanya nggak benar ya apa artinya sih melakukan itu. Orang bisa naik sukanya tanpa yang sudah diatur dalam manajemen itu kalau dia dekat dengan bos, dekat ini meskipun prestasinya nilainya nggak objektif ya, PMS-nya nggak berjalan dengan baik ya apa gunanya, nggak KPI hanya sekedar menjadi pajangan aja, pemenuhan persyaratan aja ya. Iya, tapi pas penilaiannya nggak, itu kan semuanya awalnya dibangun karena budaya yang kuat. Jadi percuma kita punya banyak sebenarnya, saya punya talent management yang bagus, kemudian punya sistem pemeringkatan yang bagus terhadap pegawai, ini bagus ya, itu hanya sifatnya tidak kuat gitu kalau budayanya tidak kuat. Jadi ya budayanya itu dulu yang harus dibangun dengan kuat kalau mau lama. Tapi kalau mau sebentar ya seperti yang kejadian-kejadian kemarin startup itu, ya udah pentingnya modalnya kuat ya itu. Tapi modal kuat itu sampai seberapa lama sih dia bisa bakar uang kan? Ujung-ujungnya kan tetap ke performance-nya juga, profit and loss juga kan. Iya ya, karena nggak ada nilai-nilai yang disepakati, tidak ada hal yang yang menjadi pegangan utama di organisasi ini apa, karena nggak ada itu ya akhirnya kehilangan arah jadinya ya. Ya tadi udah ada gitu, udah dirumuskan tapi tidak diinternalisasi dan diimplementasikan ya kan, cuman jadi hiasan dinding. Iya. Dan sekarang udah banyak, hampir semua perusahaan ditanya yang perusahaan besar pasti udah punya itunya kan, dia tempelin di dinding gitu. Tapi sampai mana internalisasinya? Internalisasi masih ya udah, jadi nggak ada kaitannya dengan yang dikerjakan gitu. Iya, seperti yang kita bilang di awal ya, terjebak di euforia seremonialnya saja. Iya. Ya bikin spanduknya, bikin pamfletnya gitu kan. Yel atau lebih lagi acara atau bikin tugu, bikin apa segala macam. Tapi dalam aplikasi penerapannya justru sebenarnya jauh dari hal-hal yang diharapkan gitu kan. Karena memang banyak, saya setelah diminta melakukan asesmen tes itu, pas ditanya itunya pada belum punya gitu master programnya seperti apa, terkaitan antara satu unit bisnis dengan unit kerja lainnya seperti apa. Misalnya kalau di bank tuh antara risk management dengan compliance dengan governance, ya mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga gitu ya, itu di rumah sakit gitu kan, itu nggak ada kaitannya.
Ya kan bahaya. Nggak ada kaitan, maksudnya nggak ada. Nggak bersinergi. Dia bikinnya tuh masing-masing itu. Jadi kan sering kalau kita lihat antara satu dengan yang satu itu pas di apa kan diintegrasikan nggak mulus gitu karena ininya sendiri-sendiri. Terus nanti waktu mengintegrasikan semua membawa egonya masing-masing. Oh, harusnya dari sisi audit harus begini-begini, dari sisi compliance-nya harus begini. Tidak melihat secara keseluruhan. Ya kan nggak bisa juga dari misalnya anggap risk manajemennya bagus sama sekali bisnisnya nggak ada ya apa yang mau di risk management kan gitu. Bisnisnya bagus tapi risk manajemennya nggak mengcover ya paling berapa lama sih itunya akan jalan karena semuanya tanpa risk. Setahun pertama kelihatan hasilnya, tahun kedua misalnya kalau di bank macet semua gitu karena nggak risk manajemennya nggak jalan, compliance-nya nggak jalan, gitu kan? Untung ya, tapi dengan masa yang tidak sustain, tidak berkelanjutan. Fungsinya budaya perusahaan itu untuk menjadikannya dia berkelanjutan. Ya, jadi kan sustainable competitive advantage. Jadi berkelanjutan, kompetitif ya, bersaing dan unggul. Itu fungsinya. Jadi bukannya ya mungkin oh gini aja kami udah itu. Biasanya saya lihat yang itu udah nggak taunya ini kan dari mulai saya sudah bantu-bantuin juga karena lihat itu ada beberapa lembaga kan minta bantuan ke Mandiri grup gitu saya ikut atau lihat ini Bang seperti dulu Bank Indonesia atau apa saya diundang jadi responden ahli dan itu kita lihatlah di ininya kan. Nah yang ngomong seperti itu nggak lama 3 tahun kemudian termakan oleh omongannya sendiri itu. Ya jadi, karena memang itu tidak mudah ya apalagi kalau dalam kondisi dia lagi berjaya lagi gitu ya ini aja kok jalan ya. Namanya perusahaan itu berbeda dengan proyek gitu kan. Kalau proyek kan misalnya bangun jembatan 2 tahun, 3 tahun selesai, udah organisasinya bubar. Tapi kalau namanya perusahaan kan didirikan, tidak ada niatan perusahaan itu berdiri hanya untuk masa 5 tahun, 3 tahun. Pasti yang ada ambisinya 5 tahun untuk menjadi yang ini di ini gitu kan. Iya, tidak betul. Ada 5 tahun kemudian tutup. Nggak ada visi perusahaan yang seperti itu. Tapi kalau proyek kan memang dia ini harus selesai dalam 3 tahun. Nah, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Nah, itulah bedanya kan kalau perusahaan kan harus dia membangun budaya yang untuk berkelanjutan. Kalau proyek dia membangun untuk bagaimana ini selesai pada saat itu. Bukan berarti dia tidak ada prinsip-prinsipnya, tetapi dari situnya aja kan sudah beda gitu kan. Ya, cukup menarik berarti perbincangan dengan Kak Mirza ya. Jadi kalau pengen culture ini bisa diintegrasikan dan mencapai sesuai dengan yang diharapkan ya maka mau tidak mau semua bagian, semua elemen yang ada di organisasi tersebut ya mau nggak mau harus istilahnya duduk bersama, rembuk bersama ya bagaimana melakukan bersama dan bikin sistem yang terintegrasi tidak hanya membawa ego masing-masing seperti itu kayak ya. Iya. Kalau ego masing-masing tadi ya gitu pas dipasang rantai sepedanya nggak masuk ke dalam jari-jari ininya kan ke gear sepedanya yang nggak bisa jalan meskipun semuanya dibikin yang paling bagusnya gitu. Iya, justru ada malah saling menyalahkan yang satu kerja ini mempersulit ini, yang ini mempersulit ini. Iya, harusnya ban jadi sepedanya seperti itu. Dibikin sebagus apa, tapi ternyata ukurannya tidak sesuai dengan ini komponen sepeda yang lainnya, kan nggak bisa. Ya, jadi itu makanya harus memang di awalnya itu punya dulu kesepakatan mau berintegrasi, dan itulah yang di negeri ini agak susah gitu untuk menyatukan karena ego tadi yang terlalu besar. Padahal katanya
Pancasila kita itu ada persatuan gitu, Indonesia jiwa gotong royong, tapi agak susah diwujudkan kalau sudah antar unit gitu kan, itunya egonya masing-masing muncul. Iya, mungkin ini tadi kita kembali ke yang kita bilang tadi, kayak mungkin ya karena contoh dan keteladanan juga kali ya, masih belum Iya, sepenuhnya ya bisa iya, diterapkan di iya. negara kita Ya khususnya itu gitu kan. PR-nya. Juga PR-nya satu lagi kan juga harus membangun di bawahnya, nggak bisa harus nunggu. Itu nggak kan, ini kan bagaikan telur dan ayam kan ya. Kalau terus nunggu kapan lahirnya gitu, apakah kita harus menunggu nabi berikutnya? Sementara nabi sudah ini kan sudah ditakdirkan dan Dan nabi nggak terakhir. nabi terakhir. Ya, kan nggak mungkin kalau kita kembali kepada bawa ke secara spiritual gitu kan. Jadi nggak akan mungkin juga. Nah, yang paling itu kan di bawah itu juga harus berubah. Tapi kan dia harus ada yang juga fungsi-fungsi yang melakukan apa namanya pencerahan terhadap itu. Jadi sehingga bersinergi, yang atasnya juga perlu sadar, yang bawahnya juga perlu sadar, yang tengahnya juga perlu ini. Jadi masing-masing sadar terhadap fungsinya masing-masing. Iya, enggak, karena bagaimanapun juga seperti yang kita omongin tadi, karena budaya ini, culture ini sifatnya dari atas ke bawah. Jadi kalau memang harus ada sinergi dari semua pihak. Soalnya kalau yang cuman bawah aja yang bergerak ya agak susah juga. Tantangannya adalah makanya susah harus semuanya gitu. nggak bisa ini kan. Nah, kalau misalnya atasannya sudah ini, tapi memang udah karena di situ tuh udah pengaruhnya itu sudah besar, untuk yang rusak lebih banyak yang rusak daripada yang bagus, ya susah juga sebagus apapun pimpinannya. Tapi karena situ udah tercemar lingkungannya, kan berarti lingkungannya yang harus dibersihin dulu, gitu kan? Itu perlu ada pembaruan dari dunia. Ya, dan itu ada teknis-teknisnya lah dalam masalah implementasi dan internalisasi nanti kan. Kalau menghadapi kondisi gini kita harus seperti apa, tiap kondisi kan masalahnya beda-beda, nggak bisa. Makanya di awal itu kan kita melakukan asesmen apa kondisinya, dilihat itu sehingga tahu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah itu tentu akan berbeda-beda di setiap institusi gitu. Nggak bisa diambilkan seragam gitu. Jadi itu memang customize gitu ya. Jadi nggak bisa dikasih obat generik gitu. Jadi customize. Jadi itu yang orang nggak sadar. Oh mana ini ya nggak bisa. Ini harus dilihat dulu kondisinya mungkin berbeda. Kalau cuman maunya copy paste belum tentu cocok kan. Ya itulah makanya saya juga kan bikin buku ini untuk sebagai panduan sebelum kita membangun corporate culture-nya gitu. Ini kan dari pelajaran yang saya dapat dari berbagai pakar-pakar dunia. Jadi kemudian disarikan itu dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi kalau ini memang sudah lebih pada wawasan-wawasan dari. Dan kalau sobat-sobat komunikata yang lain pengen mendapatkan, bisa dapatkan di mana nih Kemerza bukunya tersebut? Saat ini memang saya dari buku yang dua ini tidak dijual umum, tapi lebih kepada ya karena ini kan peminatan khusus dan untuk yang penting gitu ya. Jadi kalau ini sudah ada yang lebih itu kan sekarang perencanaan strategi, sama ada yang buku yang baru yang belum diterbitkan itu ya lebih kita pada ininya lah gitu. Jadi nanti kalau bagi yang berminat untuk bukunya nanti bisa di deskripsi dari video ini saya cantumin akun Instagramnya Kemerza nanti. Jadi mungkin bisa langsung DM, langsung pesan dan dengan kontak langsung dengan Kemerza. Atau bisa WA juga. Ya. Tapi sebelum berakhir, boleh saya minta semacam closing statement mengenai penerapan, khususnya untuk penerapan culture ini di organisasi. Apa sih poin pentingnya, Kemerza? Ya, jadi untuk
perusahaan atau organisasi yang ingin sustain, itu budaya perusahaan itu udah menjadi satu keharusan. Dan untuk membangun sebuah budaya perusahaan itu tidaklah seperti membalik telapak tangan, tetapi harus kerja sama dari semua pihak yang penuh dedikasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan yang penting adalah bahwa buktinya sudah terlihat bahwa perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan itu adalah perusahaan-perusahaan yang kuat dalam budaya perusahaan. Oke, sekali lagi terima kasih Kemerza untuk kesempatannya bincang-bincangnya kali ini, dan salam sehat selalu dan sampai ketemu di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Denny, mudah-mudahan pertemuan yang tidak lama ini bermanfaat dan sebuah pertemuan yang diridhoi oleh Allah sehingga ada manfaatnya bagi orang banyak dan negeri tercinta Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.